Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna an na'mala 'amalan shalihan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yudhlamun. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Lantunan puji beserta syukur selalu kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada sanggup kita bayar, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, ataupun nikmat diberikan iradahnya untuk beribadah setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat bermutiarakan salam semoga selalu disanjungkan kepada habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Syekh Masjid Al-Munawwarah Langkulo yang ulun tuan muliakan, BKM, pengurus dan remaja masjid yang ulun tuan muliakan, kemudian kepada seluruh pengurus Gerakan Pemuda Subuh atau GPS yang ulun tuan muliakan, kepada gure-gure ulun tuan alim ulama cendekiawan muslim, baik yang ada di kampung Langkulonyo ataupun yang bergabung dalam rombongan GPS, juga yang paling ulun tuan cintai dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, bahkan baik yang memang jamaah rutin subuh di Masjid Langkulo ataupun jamaah yang berangkat dari satu dan dua tempat menuju meramaikan solat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, di dalam satu wadah yang sangat mulia, yaitu Gerakan Pemuda Subuh, dan mungkin juga hari Minggu dengan syiar Muhibbah Subuh. Sangat saya cintai dan mungkin lebih Allah cinta kepada kita nyoban Bandung. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana biasanya setiap subuh ini kita sudah melakukan berbagai macam kebaikan. Baik kebaikan yaitu langkah dari tempat yang jauh menuju masjid rumah Allah ini yang Allah catat sebagai kebaikan. Baik kita di sini bersilaturahmi bersama, itu pun merupakan kebaikan. Dan kita salat berjamaah subuh diiringi dengan doa bersama, itu juga merupakan kebaikan. Mungkin juga diisi sedikit dengan tausiah sebagai bahan ulangan kepada kita bersama. Ini juga merupakan kebaikan yang kita nyebut kepada Allah. Maka di samping kita nyebut kebaikan, kita juga harus ingat bahwa ada keburukan di sisi kita. Nah, kebaikan dan pula keburukan. Maka oleh karenanya berkenan ulun tuan ingin mengangkat sebuah tema pada hari ini, perbanyaklah kebaikan untuk menutupi keburukan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kata pubut lagi contoh sebuahnya kebaikan yang tanya pubut. Kebaikan yang katanya puput dari selama katanya masa hidup, baik masa balik sampai sekarang, banyak kebaikan yang kita lakukan. Cuma ketika kita ingin bertanya kepada seseorang, dumnala hanya Allah yang tahu. Ketika kita ingin bertanya kepada seseorang, apakah kebaikan yang engkau lakukan selama balik, selama terus untuk wajib sembahyang sampai sekarang, kebaikan itu masih ada? Nyantihan atau jauh. Golong tentena ustaz kadang habis mandung kebaikan.
Artinya kebaikan yang kita lakukan terkadang masih ada, terkadang sudah tiada lagi. Terkadang kebaikan yang kita kubur selama 10 tahun yang lalu telah sirna. Terkadang kebaikan yang kita kubur sampai sekarang telah sirna. Terkadang keburukannya yang telah sirna. Maka dua buah sisinya saling keterkaitan. Menyola kebaikan pasti akan menutupi keburukan. Menyola keburukan pasti akan menutupi kebaikan. Maka tinggal saja kita memperhatikan kedua hal tersebut. Ingin kita mendapatkan darul abrar, yaitu syurga, perbanyak kebaikan. Bila kita tidak ingin selamat, mungkin cukuplah dengan keburukan. Karena sisi keburukan dan kebaikan ini ada dari siapapun kecuali pada Nabi kita. Menjadi manusia biasa ada dua hal ini. Maka oleh karenanya, karena dua halnya, maka terus dan terus kita giat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Contoh kebaikan yang kita kubur tanpa henti-henti, baik itu salat fardu, salat sunat, baik itu silaturahmi yang kita lakukan, baik itu kunjung urang mati, kunjung bak pesta, baik itu silaturahmi bak musibah, ataupun tak kunjung bak ngen yang pegang syukuran. Baik itu merupakan kegiatan rutinitas saya tahu nganti yang sakit. Baik kebaikan itu kecil ataupun besar, semua kebaikan itu han pri kita nyopubur. Atas dasar dah pubur kebaikannya. Kita buka surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu untukmu, kan kegau. Wa in asatum falaha. Dan kalau kamu melakukan keburukan, sesungguhnya keburukan itu adalah ke urang yang pubut keburukannya. Siro urang kezalimi urang lain, merasa puas setelah mendalimi orang lain. Siro ujung urang geejek orang lain, siro urang gehina orang lain, siro urang gecaci orang lain, siro urang gehardik orang lain, gejok hak gop, gelakukan kekerasan, melakukan segala sesuatu yang bersifat kalimat yang tidak boleh, bandungnya pada dasarnya kan kego kero dewa keburukan. Begitu juga kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Setetes keburukan yang kebaikan yang kita pegang, kembali kebaikan itu kepada kita. Maka kita nyoba betul-betul semangat dalam tapubut kebaikan, hana sabah pih kebaikan yang kegop, tetapi duluan akan kembali kepada kita. Kahek ta bantu ji hana terima kasih. Hana perlekun adanya, karena kebaikan bantu dia, Allah catat. Kahek ta tolong ji hana terima kasih. Tidak perlu kalimat itu. Kahek lagi kita nyotip uro sabi-sabi berjasa kepada dia, tapi dia tidak mau membalas sedikit pun jasa kebaikan kepada kita. Ini tidak perlu, karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan baik kepada Allah, kepada malaikat, kepada manusia, kepada alam semesta, kepada binatang, bandung kebaikannya. Wo kedro dekat amal dro depan bandung. Dan setiap kebaikan yang kita nyokubut nyokeh butuh kebaikan yang banyak karena keburukan yang kita nyokubut. Kita tahu bahwa hasud itu keburukan hati, takabur itu keburukan hati, riya itu keburukan hati, ujub itu keburukan hati. Di dalam setiap keburukan hatinya kan menghancurkan amalan, mengegrogoti amalan, hilang amal ibadah yang kita nyokubut kepada Allah. Menyokah hilang amal ibadah, kan tentele kita nyobuna si tinggal amal ibadah. Kita tahu dalam hadis ketika Nabi bertanya, atadrunal muflis, kamu kenal siapa itu muflis? Muflis adalah urang merugo. Siapa itu muflis? Kata sahabat, mereka yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki dirham, la dirhama wala mata'. Kata Rasul, bukan. Muflis itu adalah orang yang banyak amal ibadah. Hari kiamat dia membawa amal ibadah, memikul amal ibadah menghadap Allah. Tetapi di hadapan Allah, siro-siro melapor kepada Allah. Ya Allah, dia menggunjingku. Ya Allah, dia memfitnahku. Ya Allah, dia membunuhku. Ya Allah, dia menganiayaku. Sabuh amal ibadah juk kegop di hadapan Allah. Tinggallah amal keburukan, amal ibadah hanale. Terus orang menggunjing datang melapor kepada Allah. Karena tidak ada lagi amal kebaikan,
co amal keburukan gop tempe pak tanyo. Bena amal keburukan gop tempe pak tanyo. Walhasil itulah yang disebut dengan muflis, orang merugi. Ibadah ada ibadah. Semua kebaikan dilakukan, tetapi walhasil kebaikan itu harus diberikan kepada orang lain. Maka di samping kita taubat kepada Allah kalau ada melakukan dosa besar, juga setiap saat kita taubat kepada Allah atau istighfar, dan jangan lupa juga selalu menutupi dengan kebaikan, karena salah satu syarat taubat daripada menyesali yang kali terpubut, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan kita tutup dengan kebaikan-kebaikan. Ketika le taput keburukan dan keburukan yang akan menggerogoti kebaikan, maka kita nyobek dua kebaikan bila dah puput. Ketika tak buka lembaran Al-Quran surat Al-An'am ayat 160. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 160 dia pegang, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Ketika si orang mau melakukan kebaikan, sabuh kebaikan, pahalanya 10 diberikan oleh Allah. Ketika kita buka hadis yang sahih, 10 tersebut bisa sampai bercabang 700, bahkan lebih daripada itu bercabang-cabang kebaikan tersebut. Sabah kebaikan yang kita nyok puput fahala 10. Maka sungguh ketika kita nyok galak dan puput kebaikan, sungguh hal yang good. Waman ja'a bisai'ah, orang yang melakukan keburukan yang kita nyok puputnya adalah fala yujza illa mislaha. Hanya lebih-lebih ganjaran. Hanya satu keburukan yang kita lakukan, satu yang dicatat sebagai keburukan, tidak dilipat gandakan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi, tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita nyota kalen ayatnya menjadi semangat kepada kita nyo. Udah pilih but bro, udah pilih but girl. Karena udah pilih but girl, taboh dah puput lagi 10 boh dah puput. Sedekah 1000 lagi 10 ribu. Dalam 10 ribu yang mencabung 700, 3 dan 4 gop taboh merompak. Punya menantungku pahala lempuput but bro mandang hana le catat. Yang pikan sehingga amal ibadah dan amal kebaikan kita nyok ada. Yang kenyok takalan kiban rahimnya Allah, sayangnya Allah kepada umat, sayangnya Allah kepada hamba, beda tak kita nyok dengan manusia. Sini kalian dah puput kebaikan dengan manusia. Sertuh boh kebaikan yang kita nyok puput menyona gira taboh. Tetapi begitu tak puput taboh keburukan, yang sang seribeh boh tak puput keburukan. Saboh kesalahan yang tak puput di sisi manusia, ubena kebaikan-kebaikan yang kana hana dehle yang cukup sakit. Dumnan hebat manusia. Kebetulan jamun wate muda nak tacu boh hamplam koknya saboh. Yang ada malim tu, ada tadangimu, ada hafid leploh ju. Wate karaya ada merumpak katanya okah jamun nak cu boh hamplam lu. Ketat ingat ke saboh boh hamplam tacu. Yang kebaikan-kebaikan yang tanya puput mertur-tur kebaikan. Le kebaikan yang tanya puput kepada sahabat kita tanya yang hanadu. Begitu juga kebaikan takalan atau kesalahan di depan pimpinan kita tanya. Sabah kesalahan yang kita tanya puput, terkadang kebaikan yang telah kita lakukan semuanya sirna. Ini penilaian manusia. Menanti kesalahan mbak istri itu. Sabah kesalahan nusitira uragam salah baca. Terus salah balah WA ke go. Yang sabah kesalahan yang kadang bisa menutupi kebaikan-kebaikan seluruhnya. Kebaikan memberi nafkah setiap hari, kebaikan-kebaikan kasih sayang dan sebagainya. Begitu juga takalan sabah keburukan yang dah puput ke ane. Dah puput ke ane sabah kesalahan, mungkin kita tidak memberikan apa yang dia mau ataupun kita sedikit marah ke dia. Tertutup semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, nyamban menyawa ke manusia. Tetapi ke Allah kan benar. Keburukan yang kita nyopubut kekira apa? Kebaikan yang kita nyopubut kekira siploh boh bahkan 700. Maka untuk menutupi keburukan yang kita lakukan kepada Allah, yang kita lakukan dalam berupa maksiat tersebut, Allah siapkan kebaikan kepada kita. Menyedumno kebaikan yang disiapkan oleh Allah. Ditambah dalam hadis kursi dikatakan, wahai hambaku, jika seseorang ingin melakukan kebaikan dan tidak jadi, artinya kadidin untuk bukan kebaikan tapi hanya jadi puput, tuliskan baginya 1 kebaikan. Dan bila dia melakukan kebaikan tersebut, tulislah 10 kebaikan. Bila seseorang ingin melakukan kejahatan tetapi hanya jadi puput kejahatan, jangan tulis sebagai 1 kekurangan. Tetapi bila dia mengerjakan kejahatan, tuliskan 1 kejahatan kepadanya. Cinkalan
Hadis kudusi yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim yang sahih ini menjadi semangat kepada kita nyo. Menyonani kebaikan, sabi-sabi akan mendapatkan pahala. Tapi hana madanit tapi yang lagi contohnya, tanit kebaikan ente akan terbantu so. Nit mandang kana pahala sabo. Bunuh dari rumah atau beklam dari rumah, nit kebaikan kena ternyata uronyo sakit, melaksanakan ibadah subuh, sudah ada pahala. Besoknya kita nit lom ya Allah bismillah, ilung singoh long kerja Nabi ya Allah tangku pekerjaan longnya benar nilai ibadah, kana pahala. Ya Allah long kubut singoh ya Allah Nabi bersesuai dengan perintah ron ya Allah, kana pahala. Karena sesungguhnya pembagian daripada keburukan tersebut lehboh hukum. Keburukannya na lehboh hukum. Ada seseorang yang ingin melakukan keburukan atau kejahatan, kemudian tiba-tiba dia meninggalkan keburukan tersebut karena Allah, sungguh berpahala. Pahala yang untuk meninggalkan keburukan. Yang kedua, seseorang yang ingin melakukan kejahatan, tetapi keburukan atau kejahatan tersebut tidak dilakukan karena lupa dia. Tuai pubut, kok gak ni? Ini ejek gop hingga bak kedai kopi. Tetapi tuai pubut atanya. Yang bagi orang yang hana berdosa karena hana pubut dan hana kejahatan. Yang ketiga, seseorang yang ingin melakukan kezaliman, kejahatan, keburukan, ternyata han sanggup dilakukan kejahatan, han sanggup diejek gop, han sanggup difitnah gop, karena ternyata kebenaran di sisi Allah, watenyan iji gagal, tetap dosa bagi orang yang pubut keburukan. Ini mencuri rumah gop, kait tambang lah rumah gop, roh rumah ketahuan dan bertohib lu, nah dosa pohana pencurian, dosa. Maka bene fikir, hana keburukan, nah keburukan yang dan pubut kahana jadeh, hana jadeh kahana hana dosa. Tetapi menyo jadeh keburukan walaupun gagal, itu tetap berdosa. Maka oleh karenanya hadirin wal hadirat sekalian, untuk diri saya sendiri dan kepada seluruhnya, semangat lagi kita dalam berbuat kebaikan. Lebih-lebih menyoleh kita karena ilmu, tapi pilih kebaikan-kebaikan yang berkualitas. Karena kebaikan yang berkualitas juga akan mampu menutupi kekurangan-kekurangan atau keburukan-keburukan yang kita nyebut kepada Allah. Di antaranya karena bulan Dzulhijjah, kajian bersiap untuk kurban, itu kebaikan yang luar biasa. Bagaimana setiap bulunya, bagaimana setiap darah yang menetes, bagaimana setiap ada tawar-menawar dalam kurban, itu kebaikan yang luar biasa. Mewakafkan harta ke masjid, itu kebaikan yang luar biasa. Kebaikan lagi kita nyo mesti tabi ikupingan sabuh gelah. Kita traktir kawan 2-3 orang, oke, kebaikannya 1 berbanding 10, pahalanya 700 lah katakanlah. Akan tetapi ketika kebaikan yang kita lakukan berupa wakaf ke masjid, wakaf ke daya, wakaf ke tempat pengajian, wakaf ke tempat umum-umum yang bermanfaat tersebut, kan cuma 10, kan cuma 700 kelebihan, tetapi berlipat ganda setiap hari, cair kelebihan demi kelebihan yang kepada kitanya, kebaikan-kebaikan dari wakafnya atau amal jariahnya kepada kitanya. Maka oleh karenanya kitanya bercareng-careng pilih amal kebaikan. Tetapi di dalam kitanya pilih amal kebaikannya, besit ketika nak amal kebaikan yang ubud kata kubah, itu jangan juga. Ketika malam rayu semua yang tahajud nah tanya, gerakan pemuda subuh kita ada, gerakan SMS kita ada, GTT loh, gerakan tahajud tersembunyi remoh. Nah, pralo midayo, asaibe apa yang kalimat-kalimat lain, tahajud tersembunyi nah, ulo merayu semayang duha nah lagi tanya, ulo merayu baca Quran nah lagi tanya. Tetapi giliran hal-hal ubud, hanam dah berumun, Allah urusan tanya ya, itu tidak boleh. Karena kita tidak tahu di mana ridha Allah, maka sebagai manusia yang dhaif, bena kebaikan yang terbentang di kehidupannya, tapubutlah kebaikannya. Karena kan mbak semayang tahajud tamang syurga, kan mbak semayang wajib tamang syurga, jelas pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka bena sabuh kebaikan pun yang kita lewati, kadang hinan merumpuk ridha Allah. Dan bena sabuh dosa kecil pun yang kita anggap ringan, karena sesungguhnya kadang bak dosa ubudnya kehilang dan juga bertemu dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Maka Kiai Haji Maimun Zubair almarhum yang merupakan ulama nasional berpesan kepada kita masalah kebaikan, dan juga tersebut di dalam kitab-kitab tasawuf, dalam kitab-kitab ulama.
Napa dumbuh kebaikan yang beta anggap ringan. Contoh kecil kepegahnya. Bila semut jatuh ke gelas atau jatuh dalam air, bantulah semut itu keluarkan. Karena kadang-kala waktu kita bantu semutnya keluarkan dari air tersebut, insya Allah gedanyo akan selamat bauro akhirat. Yang kedua, ketika gedanyo takalan mano ayam, anik mano anak ayam. Ketika takalan anak ayam, dia terpisah dari induknya, terpisah dari makji, beda pegak lawa. Tacok manoknya tersapat dengan mak. Nyokun Syekh Kiai Maimun Zubairnya. Kadang-kadang dengan tersapat anak manok bak makji, ngenyan ke lagi tanya ke tersapat sekeluarga dalam syurga. Yang kelih, nah kadang-kadang batu kerikil bak benih jalan. Ranting-ranting bak benih jalan yang mengganggu pengguna jalan. Gara-gara anak batin yang sini si atuk katakan dua orang melinggai dan gara-gara ranting hina bak jalan si atuk takalan kaboco ban Honda kok. Gara-gara labang hina dua ni bak jalan satu takalan urang mekarat gene ba urang sakit ka terhalang dengan boco ban Honda. Tak pubut kebaikannya. Tarhim Honda, tak berhenti sejenak. Tapi nah batu kerikil yang nak bak jalan. Kadang-kadang dengan tapinah batu kerikil yang nak bak jalannya, ngenyan ke jalan mulus lagi danyo untuk merupa ridha Allah dan syurga. Jadi hana sabuh kebaikan yang tak anggap hina, hana sabuh kebaikan yang tak anggap rendah nilainya, ubud fahala hana. Bahkan ngepegah lom le Syekh Maimun, beliau mengatakan, bila engkau tidak sanggup untuk berbuat kebaikan, hae dah pubut kebaikan, tak sedekah hae, tak baca Quran hae, kebaikan dengan mulut, kemudian menjalan kepada majlis taklim hae, paling kurang jagalah tanganmu, jagalah kakimu, jagalah mulutmu untuk tidak bermaksiat kepada Allah, untuk tidak menyakiti orang lain, karena sesungguhnya perbuatan itu sedekah fit katanya. Hae dah sedekah dengan harta, hae dah sedekah dengan makanan, tetapi bersedekahlah dengan menahan diri, menahan tangan untuk tidak bermaksiat, menahan mulut untuk tidak bermaksiat, menahan kaki untuk tidak melangkah kepada jalan maksiat ataupun hal yang menyakiti orang lain, yang sedekah katanya. Tak usahakan halnya. Kemudian kepegah nak. Bila seandainya engkau melihat orang tua yang sedang lewat dan orang tua tersebut butuh tumpangan, tapi orang tuhanya, orang tuha aki hana kengli, punya no kena jak, palu kadang butuh batai 2 jam, padungga payah piu. Ya orang tua nak jak sembahyang Jumaat lagi jamu, dengin dan sambutan ingin salat Jumaat, lewat orang tua di samping kita nyo atau kita nyo lewati, tidak kita berikan tumpangan, itu tidak baik. Sampai di situ dikatakan oleh Syekh kita, kalau kita memberikan tumpangan ke orang tua yang sedang melakukan perjalanan, mungkin kemudahan rezeki di dunia dan juga kemudahan di akhirat. Kemudian dikatakan lagi, bagi seseorang yang tidak alim, hana malim katanya, hanjit atau mubun ane baca kitab, kita tidak alim, kita tidak bisa mengajarkan anak kita Al-Quran dengan tajwid yang lengkap, ajarkan anak kita alif bata. Purno alif bata ke anak mentang, sungguh pahala tersebut akan mengalir sampai kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik sampai mulai daripada alih bata dumpu-dumpu, urusan dengku mandu. Ayah pun nak ke purno ermo hana. Yang na saya salah eksekusi je oleh ayah. Nyatakan. Natam pernah ke simak-simak ikra, hana mendungu. Ayah tibu, rakyat sah jabatan. Natam pernah ke simak-simak Al-Quran ani, hana mendungu. Natam pernah ke simak hafalan surat Al-Ikhlas, hana mendungu. Padahal kekun le. Tunggu Adi Hidayat LC atau Ustaz Adi Hidayat LC. Beliau mengatakan hal yang paling besar pahala yang harus kita lakukan adalah ajari anak baca Al-Fatihah. Kemudian kepingan iko ya. Ketika drone purno Al-Fatihah kepada anak ron, mulai daripada phone jijit dibaca Al-Fatihahnya semayang sampai meninggal anak kedanyo, Al-Fatihahnya akan terus mengalir kepada gurunya, yaitu kedanyo sebagai ayah. Punya gure kadum gedumung pahala ke purno gob Al-Fatihah, sembahyang, rukun dan sebagainya. Kita juga sebagai ayah kandungnya, ayah Troy,
yang harus tapurno Al-Fatihah kepada ani. Walaupun gure kagak purno tapuruh lom kadang-kadang Al-Fatihah lagi tanyo. Oh hanji tapuruh Al-Fatihah, tapurno alif ba. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam bentuk kebaikan kita lakukan, karena sesungguhnya nyan bandum adalah modal kepada kita nyo. Tahu apa Allah mengalir dan terus mengalir ilmu yuntafa'u bi. Maka hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nyo sadar di dunia nyo adalah tempat cobaan. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Dijadikan satu dan lainnya adalah cobaan, bersabar kita nyo. Sesungguhnya Allah sangat mengharapkan kepada kita untuk melewati ujian-ujian dalam dunianya dengan terus berbuat kebaikan. Baik sampai itu bitsu, hae kutulung leji, hantam pernah terima kasih. Baik sampai itu bitsu, dumnan long kubur kebaikan dibalah dengan keburukan. Air susu dibalah dengan air tu rubah kelau menan. Menyonyan kalimat yang kita utarakan. Kita tidak ingat bahwa sesungguhnya amal kebaikan kan metulih hidih bak sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah hadirin semangatlah dalam berbuat kebaikan. Sabi-sabi dak berbuat kebaikan dan ingat bekna pernah ni hitung-hitung kebaikan. Karena terkadang-kadang lagi kita kebaikan kalewat, kabeh dosa, kabeh dak berbuat dosa dan kebaikan juga kabeh gada. Tinggallah keburukan-keburukan yang nabang tanyo. Denganlah kebaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gebantu katanya. Gebi syafaat kepada katanya. Gebi ridha kepada katanya. Tambang dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yo manteng yang dapat ulun tuan sampaikan sebagai kesimpulan tausiah pada subuh yang mulianya. Marilah sama-sama kita perbanyak kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan tersebut akan mampu menutup keburukan-keburukan. Keburukan sangat banyak, tapi yakinlah setiap kebaikan berlipat ganda, insya Allah akan mampu menutup keburukan, dan kita akan keampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih bahagia dunia dan akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.